Oke, salam baik buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elia Krisandre William Togalung, NPM 2011 0097. Saya dari kelas TIP 2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi deadlock. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan apa yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian dan latar belakang deadlock, penyebab deadlock, strategi untuk mengatasi deadlock, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran serta salam penutup. Langsung saja ke pengertian dan latar belakangnya. Keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Nah, ini adalah gambar dari model sebuah deadlock. Proses 1 dinamakan resource 1 dan dia akan berlanjutan dengan resource 2 atau proses kedua, dan terakhir dia ada proses ketiga yaitu resource ketiga. Dan di sampingnya gambar sebelah kanan itu ada gambar seperti gambar mobil yang berada di jalan raya macet, berada di kemacetan. Penyebab deadlock yaitu 1. Mutual exclusion, halt and wait, circular waiting, no preemption. Deadlock harus memenuhi semua syarat di atas. Prevention, mutual exclusion, yaitu membuat spol untuk resource yang digunakan bersama-sama. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Halt and wait, yaitu memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource yang baru. Circular waiting, yaitu memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. No preemption, membolehkan adanya preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilakannya hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Nah, jadi ada strategi mengatasi deadlock yaitu 1. Prevention, yaitu memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Yang kedua, avoidance, sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock, algoritma Banker. Detection and recovery, yaitu memberikan deadlock terjadi lalu mendeteksinya kemudian melakukan recovery, algoritma Ostrich. Avoidance, resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Perlu ada informasi tambahan. Algoritma Banker, didasarkan pada kondisi bank di mana konsumen meminjamkan sejumlah uang lalu meminta pinjaman uang lagi. Dan ini ada gambar dari proses dan resource dimodelkan dalam satu tabel. Di sini ada dua tabel. Contoh algoritma Banker dapat dijelaskan kalau sistem operasi itu sama dengan bank, resource-nya itu uang, dan yang prosesnya itu adalah ibaratkan nasabah. Lanjut, contoh penggunaan algoritma Banker. Misalnya sistem terdapat 5 proses PO sampai P4, P0 sampai P4 dan 3 tipe sumber daya A, B, dan C. Tipe sumber daya A mempunyai 10 anggota, tipe sumber daya B mempunyai 4 anggota, dan tipe sumber daya C mempunyai 7 anggota. Pada waktu
MT0 matrix available atau work atau sisa dihitung dulu jumlah resource R1 dikurangi total resource R1 yang telah dialokasikan. Demikian juga dengan R2 dan R3. Lanjut saja. Penerapan algoritma Banker pada algoritma safety. Analisis algoritma safety terhadap keadaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, work atau available 3,3,2. Yang kedua itu set finish, bisa dilambangkan dengan I atau sama dengan false. Yang ketiga, temukan proses yang memiliki net atau work. Anggap resource dipinjamkan, proses berakhir dan mengembalikan semua resource-nya. Penerapan algoritma Banker pada algoritma safety. Ini adalah gambar penerapannya. Algoritma Banker pada algoritma safety. Semua proses dapat berakhir dengan baik. Ini berarti keadaan berada dalam safe state. Lanjut, detection dan recovery. Membiarkan deadlocks terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma Ostrich. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan preemption, membuat checkpoint untuk rollback lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil. Fakta tentang deadlock dalam OS. Pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Recovery-nya adalah reward sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadi deadlocks yaitu dengan menggunakan source view untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu kill saja proses tersebut. Deadlock di Linux. Deadlock di Linux. Linux dengan kernel versi 2.4 mengalami deadlock pada sistem dengan prosesor lebih dari 2 unit. Deadlock ini pada umumnya terjadi bila akses melalui Ethernet dilakukan, terutama bila melakukan timing pada jaringan. Proses akan terblok dan saling menunggu resource Ethernet tersebut bebas. Deadlock di Linux. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses kembali yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara scheduler belum menjadwalkan menjalankan masing-masing proses. Kasus ini juga terjadi pada serial device. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Deadlocks. Jadi deadlocks itu adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Yang kedua, 4 kondisi penting untuk deadlocks yaitu yang pertama mutual exclusion, halt and wait, circular wait, and no preemption. Deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi. Yang pertama, prevention, avoidance, detection, and recovery. Nah, begitu saja pembacaan dan penerangan dari materi saya tentang deadlocks. Jika ada kesalahan kata dan dalam pembacaan materi atau topik tentang deadlocks, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.